Selamat malam mencinta Racing Box. Jumpa dengan saya Yakub Sadewa dalam acara Renungan Singkat, Bukan Omong Kosong, Racing Box. Saat ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang belum lama ini terjadi di daerah Toto Projo, Kecamatan Baibungur, Lampung Timur, yaitu penembakan karyawan BRI Link yang dilakukan oleh seorang perampok. Seorang gadis berusia 20 tahun bernama Lely Agustin harus meregang nyawa karena mempertahankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan, mempertahankan uang sebesar 50 juta rupiah yang akan dibawa kabur oleh perampok yang menyamar sebagai seorang customer. Kita semua sudah tahu kronologi dari penembakan ini. Kita semua berdoa semoga pelakunya segera tertangkap dan orang tua yang ditinggalkan diberi ketabahan menerima kenyataan harus kehilangan anak yang dicintainya. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini. Yang pertama, Lely Agustin adalah seorang karyawati yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Dia sudah mewaspadai gelagat dari perampok yang mencurigakan ini. Bahkan dia sudah mengabari pemilik briling, bahkan korban bukan sekedar waspada, tapi dengan rasa tanggung jawabnya yang besar berani mempertaruhkan nyawanya demi tugas, yaitu menyelamatkan uang dari pimpinan atau pemilik briling ini. Karena menurut berita yang saya baca, korban Lely Agustin sempat mengejar pelaku, bahkan menarik perampok untuk memperebutkan atau untuk mempertahankan uang 50 juta itu. Dan inilah yang membuat perampok nekat menembak korban hingga akhirnya korban meregang nyawa. Jika korban tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, mungkin dia cukup berteriak saja minta tolong kepada orang-orang di sekitarnya tanpa harus mengejar perampok itu. Mungkin dengan begitu dia tidak akan sampai ditembak. Tapi ya pasti dia akan mengalami beban moral kepada pimpinannya. Bisa saja dia dianggap lalai. Tapi kembali, karena rasa tanggung jawabnya besar, korban bukan hanya berteriak sehingga korban harus kehilangan nyawanya. Hal yang berikutnya yang perlu kita renungkan adalah kewaspadaan. Kita tidak pernah menyalahkan siapapun, tapi yang perlu menjadi perhatian dari peristiwa ini adalah menjamurnya agen briling di setiap wilayah. Kita bisa tahu, agen briling begitu banyak didirikan, bahkan di sebuah kota bisa puluhan atau bahkan ratusan briling itu didirikan. Dan bisa dikatakan pendirian atau pembukaan briling itu tanpa standar security atau keamanan yang memenuhi syarat. Tanpa ada petugas security atau satpam, tanpa ada pesawat CCTV. Padahal agen briling ini adalah tempat transaksi uang yang bisa menjadi incaran dari orang yang ingin berbuat kriminal. Dan kejadian kriminal di agen briling sudah beberapa kali terjadi. Bukan baru kali ini saja. Ya sekalipun yang merenggut korban jiwa itu baru di saat ini. Tapi yang pasti, apapun yang terjadi di dalam kriminal itu pasti akan merugikan korban. Dan bukan tidak mungkin kejadian seperti ini akan terulang kembali jika keamanan agen briling masih jauh dari standar. Kita berharap pihak berwajib bisa memberikan arahan kepada pihak pengelola briling agar bisa menyediakan pengamanan yang memenuhi syarat pada tempat dibukanya agen briling. Atau mungkin dari pihak bank bisa membuat persyaratan khusus untuk pembukaan agen briling. Atau mudahnya, agen briling bisa dibuka dengan syarat asal keamanan tempat atau lokasi briling memenuhi syarat keamanan. Baik bagi nasabah, bagi customer, juga keamanan bagi petugas yang bekerja di agen briling tersebut. Oke, semoga peristiwa ini tidak terulang kembali jika keamanan agen briling semakin memenuhi syarat. Terima kasih sudah menonton. Masih bersama Yakub Sadewa di Racing Box. Renungan singkat, bukan omong kosong. And now it's just like,